Salam kenal. Ya, baik. Ibu. Alhamdulillah banyak Ya. sekali nih pesertanya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber dalam hal ini Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rodoni MM. Beliau juga selaku Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau juga sebagai dosen tetap pada program studi S3 Perbankan Syariah. Yang kedua, Dr. Kiki, saya bisa manggil Mbak Kiki, Fredrika Widyasari yang tidak asing lagi, beliau adalah Direktur Utama Dana Reksa, pakar dan praktisi di bidang pasar modal syariah. Luar biasa. Assalamualaikum Bu Kiki, senang sekali bisa bergabung dengan channel Dokter Perbankan Syariah. Nah, jadi kami buat kawan-kawan nanti yang tidak bergabung lewat Zoom Cloud Meeting bisa bergabung lewat YouTube channel. Jadi silahkan juga di subscribe and like, sedikit promosi, untuk channel YouTube program studi Dokter Perbankan Syariah, nama channelnya Dokter Perbankan Syariah, dan beberapa video yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu juga kami sudah upload kepada channel YouTube dengan asumsi bahwa channel ini adalah betul-betul channel pembelajaran, yang betul-betul para narasumbernya betul-betul kami pilihkan dari yang memang qualified secara akademik dan juga qualified dalam sisi praktisi. Jadi betul-betul kami memilih betul para narasumber karena ini adalah channel S3 program studi Dokter Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tema-tema lalu kita sudah banyak membahas tentang perbankan syariah, tentang industri halal. Tema pada kali ini adalah tentang bagaimana sih pasar modal syariah itu, perkembangannya seperti apa, kemudian mungkin perbandingannya di berbagai tempat, dalam hal ini di berbagai negara juga seperti apa, dan kemudian bagaimana perkembangannya dalam kondisi COVID-19. Apakah juga terdampak juga pasar modal syariah ini, dan juga seberapa masyarakat telah memahami atau berkeinginan, atau bagaimana preferensi masyarakat terhadap pasar modal syariah ini. Kebanyakan orang mengenal ekonomi syariah identik dengan perbankan syariah. Padahal kalau kita lihat market share-nya di antara perbankan syariah dengan pasar modal itu lebih tinggi saat ini adalah pasar modal syariah. Nah, untuk kawan-kawan semua, dan di sini saya lihat juga hadir dari bukan saja dari UIN tapi dari seluruh Indonesia. Di sini ada dari Palembang, Aceh, Medan, alhamdulillah tersebar, dan juga dari para praktisi luar biasa, dan ini adalah yang ke-6 diskusi serial ilmiah kami yang ke-6. Insya Allah di bulan Ramadan mungkin ini yang terakhir. Nanti kita akan lanjut mungkin April Idul Fitri, karena kita akan berkonsentrasi ke di akhir Ramadan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, untuk pasar modal syariah, sebenarnya ada nggak sih pasar modal syariah? Itu pernah juga ditanyakan dalam suatu ujian. Di Indonesia itu yang ada saham syariah. Mohon bantuan admin untuk di mute yang lain. Nah, mohon sebelum saya lanjut, saya akan menyampaikan kembali kode etik dari diskusi kita adalah mohon Bapak Ibu memperhatikan mikrofonnya. Jadi mohon peserta yang lain bisa di mute terlebih dahulu mikrofonnya, nanti untuk bisa mendengarkan suaranya full dari narasumber, dan juga HP, moda HP-nya bisa di-silent-kan, disesuaikan, sehingga kita bisa berkonsentrasi mendengarkan nanti materi dari narasumber. Kembali kepada isu pasar modal. Waktu ujian S3 di tempat kami, Bu Kiki pernah ditanya, memang ada pasar modal syariah di Indonesia? Nah ini, iya, di Indonesia tuh belum ada pasar modal syariah, tapi saham syariah yang ada. Nah, buat teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu dan sudah mengikuti apa itu saham syariah. Sedikit saya membrief, saham syariah berbeda dari konvensional. Kalau di konvensional itu selalu dianggap sebagai surat hutang, apapun namanya, dan kemudian imbal bagi hasilnya adalah dalam bentuk bunga. Tetapi dalam skema syariah yang namanya saham syariah, dan di Indonesia sudah punya Jakarta Islamic Index, itu sebagai akses kalau teman-teman ingin melihat saham syariah adalah di Jakarta Islamic Index, juga di
Indonesia saham syariah Indonesia, Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI. Di sana kita bisa melihat listing saham-saham yang berkategori syariah. Tentu saja bukan surat hutang dalam pengertian syariah, tetapi adalah surat berharga. Artinya saham syariah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi melalui instrumen keuangan syariah. Jadi tidak hanya dalam bentuk mungkin deposito perbankan syariah, tetapi bisa memilih instrumen-instrumen lain di sektor keuangan syariah. Bisa dalam bentuk saham syariah, reksadana syariah, sukuk atau obligasi syariah, pasar uang syariah, dan seterusnya. Ini saham syariah dan variannya seperti itu. Tapi mungkin di Indonesia yang belum ada adalah pasar derivatif, itu yang belum diperkenankan di Indonesia, tapi mungkin di beberapa negara sudah ada. Nah, kesempatan kali ini luar biasa. Kita akan banyak membahas. Di sini ada Prof. Rodoni, beliau banyak melakukan riset di bidang saham syariah, dan nanti perkembangan terkini juga disampaikan oleh Ibu Kiki. Nah, untuk kesempatan pertama kita berikan waktu kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rodoni. Beliau PhD dari UGM Malaysia, S2-nya juga beliau sama Bu Kiki dari UGM juga nih, sama rupanya dari UGM juga Prof. Rodoni. Beliau S1-nya sebetulnya Insinyur Teknik Perminyakan, tapi kemudian beliau sangat tertarik kepada dunia finance. Beliau banyak penelitiannya di finance, dan terakhir lebih banyak menggeluti aspek Islamic Mutual Fund. Jadi beliau akan menyampaikan hasil riset beliau, fokusnya adalah pada screening syariah, isu pada screening syariah. Untuk para kawan-kawan semua, screening syariah itu apa? Saham syariah yang masuk ke bursa itu tidak bisa sembarangan. Di Indonesia ada screening syariah. Nah, screening syariah ini boleh masih toleransi 10% yang pendapatannya non halal. Nah, kenapa sih nggak 100%? Nah, nanti akan disampaikan alasan-alasannya oleh Prof. Rodoni. Dan juga porsi hutang ribawi atau atau konvensional terhadap aset itu maksimum 45%. Nah, kenapa kemudian juga bank-bank syariah belum banyak yang listing di bursa nih? Baru ada 3, kalau tidak salah ada BRI Syariah, Panin Bank, satu lagi apa ya? Saya lupa. Satu lagi saya lupa. Ada 3 bank syariah yang sudah listing di bursa. Kenapa bank-bank syariah lain belum bisa masuk? Nah, ini juga nanti akan tentu disampaikan. Lalu bagaimana sih perkembangannya di Indonesia, dan juga saya lihat di situ Prof. Rodoni nanti akan menyampaikan perbandingannya dengan di Malaysia dan juga di negara lain. Nanti disambung dengan real data current issues di bidang saham syariah oleh Bu Kiki. Kami persilahkan waktu terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rodoni untuk maksimum 15 menit maksimum. Nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang. Silahkan Prof. Rodoni. Admin bisa menyampaikan sharing papernya, bahan presentasinya, ya. Silahkan Prof. Rodoni, masih di mute mikrofonnya, mohon dinyalakan. Baik, silahkan Prof. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru ala dini kulli kafa billahi syahida. Amma ba'du, yang kami hormati narasumber kita hari ini, ya. Dan saya sohibul hajat juga nih. Narasumber kita hari ini Dr. Fedrika Widiasari Dewi, Direktur Utama Dana Reksa. Kemudian moderator ini Ketua Program S3 Prof. Dr. Uwais Amelia. Serta para hadirin sekalian berbahagia, alhamdulillah tentunya kami panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita semua, terlibat iman, Islam, kesehatan. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin berbahagia, ya, kita sudah memasuki puasa ke-19, tinggal 10 hari terakhir. Saya kira biar mudah-mudahan sama-sama kita giat ibadah. Nah, sekarang kita fokus diskusi mengenai pasar modal syariah, khususnya saya akan membahas mengenai syariah screening dan capital structure pada pasar modal syariah di Indonesia. Ya, saya kira sebelum fokus ke syariah screening dan capital structure, next berikutnya sekilas gambaran mengenai pasar modal, sekilas saja. Ya. Bisa adminnya untuk halaman berikutnya? Okay. Di Zoom Pak, ya. Admin. Baik, jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sebanyak 654 perusahaan.
Ya, mungkin nanti dengan bertambahnya waktu sekarang bertambah terus. Boleh dikatakan urutan keempat di ASEAN, ya. Namun kapitalisasi pasar senilai 499,44 miliar, urutan kedua di ASEAN. Ya. Nah, kalau kita emiten kita, ya kalau dibandingkan negara lain tadi saya katakan kita urutan keempat di ASEAN. Kemudian, nah ini perusahaan yang boleh dikatakan go public memang berdasarkan konsep syariah di awal itu ada baru 3 perusahaan, itu pun diperbankan. Di antaranya tadi Bank Syariah, BRI Syariah, kemudian Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah atau BTPN Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah. Ya, jadi kalau kita masih sangat sedikit. Kemudian di Bursa Efek sendiri kita lihat ini ada data yang menunjukkan bahwa ternyata investor di Indonesia itu masih kecil sekali. Ya, 0,39% dari total penduduk kita yang sebanyak katakan 265 juta. Ya, baru 1.035.384. Jadi kalau bicara potensi, saya kira potensi besar. Nah, kemudian yang keempat kita bicara katakan investor syariah. Ya, ternyata investor syariah itu pun kecil kalau kita bandingkan investor konvensional. Ya, investor syariah baru 36.777 itu tahun 2018. Di tahun 2019 ada peningkatan yang sangat signifikan, 6.247. Kalau kita compare dengan investor konvensional, ya di tahun 2019 18 itu 1.580 sekian, tahun 2019 hampir 2.411 sekian. Next berikutnya itu sekilas mengenai pasar modal Indonesia. Saya kira masih banyak ceritanya. Kemudian bicara pasar modal syariah, ya mungkin teman-teman yang kalau yang sudah paham mungkin saya kira tambah paham, tapi kalau yang belum paham saya kira bisa mendapat gambaran mengenai instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Yang pertama kita tahu ada Islamic Common Stock atau kita sebut saham syariah. Itu ada Jakarta Islamic Index, ini launching di Juni tahun 2000. Saya kira kalau kita bandingkan dengan Dow Jones Islamic Market Index, kita ketinggalan juga. Dow Jones itu tahun 1990-an. Kemudian berikutnya ada ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ini launching 12 Mei 2011. Nah, ini yang terbaru, ya. Yang terbaru saya juga kebetulan baru update tadi. Itu Jakarta Islamic Index 70 baru launching 17 Mei 2018. Ya. Yang jelas saham preferen itu tidak dibolehkan. Nah, ini dalam konteks common stock. Ya, orang nyebut common stock ya biasa saham biasa. Kemudian Islamic bond, ya. Islamic bond itu kita kenal istilahnya sukuk, ya. Kalau fatwa MUI itu tidak dibenarkan kita menyebut obligasi syariah, kita karena nanti kalau menyebut obligasi identik dengan hutang, ya. Ini kita sebut istilah sukuk itu. Yang pertama kali launching itu PT Indosat tahun 2000, ya 2002. Waktu itu akadnya kalau tidak salah akadnya Ijaro Indosat. Dia sebanyak 175 miliar, ya waktu itu untuk mendapatkan dana dari investor. Kemudian yang ketiga Islamic Mutual Fund. Ya ini sudah lama, saya kira 25 Juni 1997. Islamic Mutual Fund saya kira turunannya banyak, ya. Ya turunannya banyak. Mungkin nanti Ibu Ika mungkin menjelaskan secara detail. Nah, kemudian ada sebetulnya Islamic Instrument Derivative, ya, walaupun ini masih perdebatan, ya, masih perdebatan. Saya kira next berikutnya. Nah, saya coba untuk melihat dari seluruh perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia, ya, itu yang dikategorikan syariah lebih kurang 66%, ya, non syariah 34%. Yang syariah itu yang tadi masuk ke dalam JII, kemudian masuk dalam ISSI, saya kira masuk juga dalam JII 70. Next berikutnya. Nah, saya sekilas melihat Malaysia dengan Amerika, ya. Malaysia ini saya kira mungkin terus juga berkembang. Di Malaysia ada 2 indeks tahu saya. Ya, ada Kuala Lumpur Syariah Index dan Rashid Hussein Berhad Islamic Market Index. Ya. Ini KLS ini didirikan oleh pemerintah, yang Rashid Hussein Berhad didirikan oleh pihak swasta.
Nah, perkembangan saya kira saham syariah telah menguasai 88% dari seluruh saham yang tercatat di Kuala Lumpur Stock Exchange. Ini tahun 2010. Mungkin saya kira kalau sekarang mungkin lebih mendominasi lagi. Kemudian di Amerika kita kenal ada istilahnya Dow Jones Islamic Market Index, itu pun historinya pun ada saya kira. Ini diluncurkan Februari 1999 ya. Merupakan indeks pertama di dunia yang terdiri dari 2.700 saham. Ya. Next berikutnya. Lanjut. Ini saya kira perkembangan daftar efek syariah di Amerika. Ya, saya kira saya lanjutkan saja. Ya, data-data ini ya, artinya apa? Bahwa perkembangan di negara lain itu saya kira saya pun sangat signifikan. Ya, di kita perkembangan syariah signifikan. Saya kira di beberapa negara juga sangat signifikan. Ya, baik. Saya kira saya fokus ke syariah screening. Ya, kenapa saya fokus ke sini? Ya, karena memang kalau dalam konteks syariah ini sangat penting ya. Silakan mungkin pihak Bursa Efek itu mengembangkan produk instrumen keuangan, tapi kaitannya dengan syariah screening ini kita harus concern, apalagi kaitannya dengan fikih. Ya. Jadi syariah screening ini adalah sebuah aturan yang menyaring suatu perusahaan di Bursa Efek apakah termasuk kategori syariah atau konvensional. Ya. Jadi aturan syariah tersebut bahwa kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dan prinsip hukum Islam dalam kegiatan di pasar modal berdasarkan fatwa DSN MUI. Saya kira ini jelas, ya. Next berikutnya. Lanjut. Nah, yang perlu kita pahami juga, ya, yang perlu kita pahami juga model screening nggak sebelum, ya. Jadi model screening di setiap negara itu ada sedikit perbedaan. Kalau kita lihat misalnya model screening di setiap memiliki dua kecenderungan. Bagi negara dengan basis Muslim, di mana terdapat banyak ahli syariah, maka mereka akan menggunakan model screening yang spesifik dan berlaku hanya di negara tersebut. Nah, untuk negara yang mayoritas bukan Muslim, maka kecenderungannya menggunakan model screening yang telah digunakan secara global, misalnya di Dow Jones Islamic Market, FTSE, dan seterusnya. Nah, sebetulnya yang bagus itu artinya standarnya mestinya sama. Screening, ada screening yang memang standarnya adalah internasional. Itu yang perlu dimiliki saya kira. Ya. Nah, perbedaan model screening syariah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan struktur masyarakat suatu negara misalnya, adanya perbedaan industri keuangan yang ada pada negara tersebut, dan adanya perbedaan mazhab yang dianut oleh sebagian ulama pada suatu negara. Itu saya kira mempengaruhi daripada screening saham-saham yang ada di beberapa bursa. Next berikutnya. Next. Ini saya kira tahapan pertama ya syariah screening proses di Indonesia. Kalau tahapan pertama saya kira biasanya hampir semua bisa lewat, baik di Jakarta Islamic Index maupun di ISSI maupun JII, ya. Mulai dari perjudian, permainan yang tergolong judi, ya. Kemudian perdagangan yang tidak sesuai penyerahan barang dan seterusnya. Saya kira termasuk perusahaan-perusahaan rokok, ya, itu tidak masuk dalam JII, ya. Kemudian hotel juga saya kira, ya. Next berikutnya. Nah, saya concern sedikit ke sini ya. Ya. Kriteria rasio keuangan ya. Rasio total utang ribawi ini berbasis bunga ya. Jadi total aset ya total debt ya atau saya nyebut debt to asset gitu. Kan tidak boleh melebihi dari 45%. Ya. Kalau di Malaysia itu 33,3%. Di Dow Jones Islamic Market Index 33,33%. Nah, Indonesia ini fatwa DSN MUI-nya adalah tidak boleh melebihi 45%. Kalau ditanya kenapa, saya kira ini istihad mungkin para teman-teman di DSN MUI. Yang kedua adalah kontribusi pendapatan non halal dibandingkan dengan pendapatan yang tidak melebihi dari 10%. Ya, yang ini pun saya kira ada juga sedikit perbedaan dengan Malaysia maupun yang ada di Amerika. Ya. Next berikutnya. Nah, saya coba untuk screening ya,
menggunakan data dari tahun 2000 sampai 2017, daftar efek syariah yang masuk dalam Jakarta Islamic Index dari tahun 2002 hingga 2017 yang tetap konsisten masuk. Itu hanya 3 emiten. Ya. Ini kan setiap 6 bulan dievaluasi, ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Kalau di JII tadi, selain persyaratan yang tadi setelah saya sebutkan, ada juga persyaratan likuiditas. Jadi perusahaan harus liquid. Kemudian harus menunjukkan laba bersih dalam 2 bulan terakhir sebelum dia masuk ke kelompok Jakarta Islamic Index. Itu ada 3, Telkom, Unilever, dan Kalbe Pharma. Ya. Kemudian saya coba melihat debt to assetnya. Ya. Ternyata hanya Kalbe Pharma yang memenuhi kriteria syariah screening yang sesuai keputusan Ketua Bapepam, yang nilainya tidak lebih dari 45%. Ya. Jadi artinya ya perlu ketelitian mungkin oleh otoritas bursa dalam hal ini mungkin di bidang divisi syariahnya. Namun di tahun 2011 sempat setelah terjadinya indeks saham syariah Indonesia, nilai debt to asset dari ketiga saham hanya 2 saham, Kalbe Pharma dan Telkom yang sudah memenuhi kriteria hingga tahun 2017. Untuk saham Unilever sempat di atas 45%. Ya. Jadi gambaran semacam itu, ya. Next berikutnya. Nah, kemudian berikutnya pendapatan non halal, ya. Kalau dari pendapatan non halal, ini ketiga perusahaan Kalbe Pharma, Unilever, Telkom, dia konsisten, ya. Pendapatan kurang dari 10% dari tahun 2004 sampai 2017. Berarti ketiga perusahaan tersebut tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan untuk kategori saham syariah, berdasarkan jumlah pendapatan bunga yang kurang lebih sama dengan 10%. Next berikutnya. Nah, saya coba untuk yang di ISSI, ya, di Indeks Saham Syariah Indonesia. Ya. Nah, di Indeks Saham Syariah Indonesia ini, saya gunakan data dari 2011 sampai 2017. Ya, ini yang konsisten masuk. Ini pun dia setiap 6 bulan dievaluasi. Konsisten masuk itu 133. Ya. Tapi perusahaan yang memenuhi atau memiliki debt to asset, ya, kategori 45% ini 56 perusahaan. 56 perusahaan. Jadi yang melanggar ketentuan syariah yang ditetapkan DSN MUI hampir 77 perusahaan. Ya. Kalau saya menggunakan ketentuan dari katakan debt to asset Malaysia itu 33,33%, di Dow Jones juga 33,33%, berarti dari saham yang ada di ISS ini hanya 25. Ya. Hanya 25. Saya ingin mengatakan sebetulnya screening syariah itu sangat penting sehingga investor itu yakin bahwa kita investasi di pasar modal memang sudah sesuai dengan syariah. Next berikutnya. Nah, kemudian dalam 3 tahun terakhir perusahaan yang konsisten, ya. Nah, ini dalam 3 tahun terakhir ini yang saya maksudkan 2015, 16, 17. Karena tadi saya menggunakan data terakhir 2017, ya. Dalam 3 tahun terakhir perusahaan yang konsisten pendapatan non halal itu kurang dari 10%, ada 35 perusahaan. Ya. Dari tadi sekian perusahaan hanya 35 perusahaan. Ya. Jadi saya bisa mengatakan ini dari jumlah tersebut 62,5% ya perusahaan tersebut ya yang memenuhi kriteria, ada juga yang melanggar. Yang melanggar itu sekitar tadi 37,5%. Next berikutnya. Nah, saya coba sedikit menggali ya antara capital structure yang tadi base-nya screening syariah, ya, debt to asset katakan tadi ketentuan dari DSN MUI itu 45%, ya, maksimal, ya. Kemudian perusahaan yang konsisten tadi ada 3 perusahaan. Saya ingin melihat antara capital structure dengan nilai perusahaan, ya. Apakah capital structure dengan nilai perusahaan ini bagaimana hubungannya, ya. Nah, beberapa penelitian terdahulu ini
yang bicara mengenai struktur capital structure dengan nilai perusahaan, antara lain teori MM. Jadi kalau orang keuangan saya kira sangat terkenal teori Modigliani Miller ini. Ya, yang menyatakan semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan. Ya. Kalau dalam konteks Islam ya, mestinya juga semakin banyak utang mestinya kita semakin kaya. Ya, mestinya. Jadi kalau perusahaan semakin banyak hutang, semakin bangkrut, itu timbul pertanyaan utangnya untuk apa? Ya. Kemudian teorinya Modigliani diteliti oleh peneliti selanjutnya, ya, mereka menemukan sama kaitannya dengan nilai utang dengan nilai perusahaan, hasilnya pun sama. Ya, teori Modigliani hasilnya sama. Next berikutnya. Nah ini yang berlawanan dengan teori MM ini Meyers dan Nicholas ya, yang menyatakan bahwa semakin rendah utang maka semakin tinggi perusahaan. Ini kenal dengan teori pecking order theory. Ya. Kemudian diteliti oleh peneliti selanjutnya dan seterusnya. Nah, next berikutnya. Kemudian saya coba menggunakan data yang tadi, emiten JI yang 3 perusahaan tadi. Ya, saya menggunakan registrasi data panel. Ya, ternyata penemuannya bahwa struktur modal itu dia berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu saya menggunakan Tobins dengan book price value. Ya, hal ini membuktikan bahwa sebetulnya struktur modal penemuan ini hampir sama dengan teorinya Modigliani Miller. Ya, kalau konsep Islam misalkan menyatakan bahwa semakin banyak hutang, maka nilai perusahaan semakin tinggi. Itu berarti kita mendukung teorinya Modigliani Miller. Ya, saya kira juga semakin banyak kita tanggung jawab seorang pemimpin, biasanya kompensasi juga semakin tinggi. Ya, mungkin kita bisa rujuk ayat ataupun hadis yang menyatakan hal tersebut. Ya, saya kira yang penting utangnya digunakan hal yang positif, bukan hutang untuk konsumsi. Next berikutnya, saya kira. Nah, saya coba memberikan gambaran pasar modal syariah yang ideal. Sebetulnya ini pernah saya tulis di Republika tahun 2001. Jadi Dr. Kiki saya pernah tulis itu 2001 dulu di Republika. Ya, bayangan saya mestinya ya, misalnya lembaga penunjang yang terdiri di antara dari bank kustodian misalnya. Ya, kalau saya investasi di JII maupun di ISSI maupun di JI 70, ternyata bank kustodiannya adalah bank konvensional, misalnya ternyata bank BCA, bank Mandiri, bank konvensional saya menyebutnya. Ya, saya kira idealnya atau mestinya otoritas bursa itu mencermati ataupun bukan hanya mencermati, artinya memberikan paduan ataupun arahan dan sebagainya ya untuk bisa menggunakan bank syariah, termasuk juga misalnya administrasi efek, wali amanat, ya pemeringkat efek ya. Ini artinya lebih memiliki pemahaman keislaman yang memadai dan mengimplementasikan konsep syariah. Kemudian profesi yang ada di pasar modal, saya membandingkan, saya kira sudah ada sebetulnya misalnya Islamic Fund Manager ya. Ada yang setahu saya kita memang ada fund manager, ada underwriter, ada broker dealer. Saya kira kalau profesi yang ada di bursa saham ini punya pemahaman terhadap konsep syariah itu sangat bagus. Ya, sehingga perkembangan instrumen keuangan syariah yang ada di bursa bukan hanya dalam tataran inovasi produk yang katakan sangat signifikan, tapi dalam tataran syariahnya juga diikuti dengan baik. Seperti itu. Next berikutnya. Kemudian ini syariah screening ya, menurut Fatwa MUI harus dipatuhi dan dijalankan dengan baik dan benar ya ini, sehingga tidak menimbulkan keraguan di kalangan investor. Ya. Kemudian visi misi tujuan perusahaan yang go public ya, terutama yang sudah ada di bursa efek. Ya. Yang sudah masuk dalam JI ataupun ISSI ini harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Kalau saya cermati itu tidak, maaf ya, kalau saya melihat prospektus perusahaannya, itu ya sama saja kan, artinya memang mereka memberikan gambaran prospektus perusahaannya, entah itu syariah pun tidak syariah sama saja. Ya. Jangan-jangan pemegang saham utama juga tidak tahu perusahaan itu masuk
apa JII atau ISSI. Ini jangan-jangan, ini saya tidak bermaksud sudah negatif, ini sekedar diskusi aja, ya, biar supaya kita semua investor maupun masyarakat melek terhadap pasar modal syariah, ya. Jadi JI dan ISI yang dievaluasi setiap 2 kali. Jadi prospektus maksud saya perusahaan ini belum mencerminkan nilai Islami, ya. Kalau Anda tanya laporan keuangan, saya kira belum menggunakan standar akuntansi syariah, ya. Belum menggunakan standar akuntansi syariah. Yang sulit sebetulnya poin terakhir. Ya, ini sangat sulit. Ya, karena umumnya investor hanya melihat harga saham perusahaan. Kalau di investasi, yang terbayang adalah harga saham naik turun. Ya. Jadi kalau bicara semacam ini kadang kita mengarahnya goror maisir dan seterusnya. Ini yang memang artinya investor harus mungkin bahasanya apa ya? Bahasa lebih Islam itu ikhlas, lebih ya memang kalau investasi itu bukan hanya di harga saham melihatnya, tapi lihat prospek perusahaan. Siapa sih di belakang perusahaan tersebut? Ya, saya kira bisa tahu lebih detail mengenai perusahaan tersebut, walaupun memang investasi nggak besar. Terakhir saya kira cukup ya ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira saya senang mungkin ada masukan nanti dari teman-teman sekalian. Saya itu dulu Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini baru bisa tadi beberapa kali di mute. Terima kasih Prof. Rodoni. Luar biasa ini dari pandangan akademisi, betul-betul berbasis kepada riset. Ternyata masih banyak PR-nya untuk pasar modal syariah. Antara lain ada perbedaan untuk syariah screening, ternyata Malaysia masih sudah 33, sekian persen, Dow Jones juga sudah di bawah 45%, sementara screening syariah di Indonesia 45%. Nah, kemudian juga ternyata faktanya di lapangan juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan screening syariah, total piutang hutang terhadap aset lebih dari 45% juga masih banyak. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin memang tidak mudah untuk perusahaan-perusahaan bisa listing di bursa untuk 100% syariah begitu ya. Prof. Rodoni, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, nanti akan dijawab setelah setelah Bu Kiki. Di chat bisa dilihat, nanti saya kirim juga lewat WA Prof. Rodoni untuk bisa nanti dijawab pada sesi berikutnya. Selanjutnya kami persilahkan dulu waktu sepenuhnya kepada Ibu Dr. Fredrika Widyasari. Beliau adalah Direktur Utama Dana Reksa Syariah dan tidak asing lagi, sangat terkenal di dunia keuangan syariah, khususnya di bidang pasar modal syariah. Silahkan, Bu Dr. Kiki. Terima kasih, Prof. Ais. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sejahtera yang saya hormati Prof. Rodoni dan Prof. Ais dan juga seluruh jajaran UIN dan juga seluruh Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Prof. Ais. Saya coba menyampaikan perspektif pasar modal syariah. Mungkin juga diawali dengan pasar modal secara keseluruhan supaya mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti hari ini seperti apa dan kemudian setelah tahu karena pengalaman saya juga waktu itu saya jatuh cinta pada dunia pasar modal itu karena saya lihat pasar modal itu sebagai satu industri keuangan yang bisa menyejahterakan masyarakat melalui sarana investasi. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, orang bisa sejahtera itu dua hal. Yang pertama dari penghasilan dia, apakah sebagai dosen, apakah sebagai karyawan kantoran, apakah sebagai guru dan sebagainya. Yang kedua adalah itu saja, investasi itu bisa investasi langsung, misalnya atau membuat usaha seperti itu, tapi juga investasi tidak langsung yaitu kemudian
Lalu, admin ada masalah? Nggak ada Bu, di sini nggak ada. Oh, di Bu Kiki berarti. Bu Kiki ada masalah kah Bu Kiki? Ya, baik. Ada Sudah? masalah Bu Kiki? Saya di mute by host, udah? Oh, Oh ya. iya, tadi saya kepencet terus susah. Ya, baik. Oke. Baik, karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal lebih jauh tentang dunia pasar modal dan mungkin kemudian lebih dalam kita tentang pasar modal syariah. Berikutnya, pertama. Iya, sama pertama. Saya ingin touch sedikit tentang ekonomi makro, sedikit aja ya, karena kita semua sekarang lagi di situasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun bahwa kita akan mengalami pandemi COVID seperti ini. Kita pernah mengalami krisis tahun 97, 98, 2008, tapi krisisnya sangat berbeda karena kalau kita boleh bilang istilahnya manageable. Kita bisa kira-kira seperti apa obat, apa penanganan dan sebagainya. Tapi di sini adalah satu krisis yang kita tak pernah terbayang sebelumnya. Bahkan kalau kita punya orang tua, saya punya orang tua umur 85 tahun juga belum pernah mengalami situasi seperti ini karena katanya ini 100 tahun sekali. Jadi ada blessing-nya juga ya Prof. Ais, salah satunya kalau kita bikin event bisa on time ya, jam 2 mulai. Coba kalau kita event bisa ya, mulai 30 menit lebih lambat aja udah bagus gitu ya. Jadi saya lihat sih banyak blessing-nya. Oke, next. Slide-nya. Next. Ini pandemi ini kapan berakhirnya belum pasti ya. Kemudian ini terus saja, saya pengen touch sedikit di makronya. Terus aja Mbak. Ya, ini adalah highlight ekonomi sebelum krisis ya. Kita masih diproyeksikan growth kita 5%, kemudian inflasinya 2,9, kemudian nilai tukar rupiah dan sebagainya. Tapi setelah COVID ini keadaan sangat berubah. Next. Next slide-nya. Ya, ini adalah beberapa skenario ya, skenario GDP forecast kita. Untuk APBN dan ada worst skenario dan severe skenario, bahkan sampai diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita bisa minus 0,4% ya, currency bisa sampai 20.000. Di dunia bisnis seperti saya menjalankan bisnis di perusahaan dana sekuritas juga mulai sangat terdampak dalam situasi yang uncertain seperti ini. Kita banyak deal-deal untuk IPO, baik itu equity maupun bond, dalam hal saham ataupun surat utang juga mulai banyak yang pending. Kemudian kalau kita lihat beberapa perusahaan yang mempunyai medium term notes sudah mulai ada indikasi untuk default dan sebagainya. Next. Next. Nah, ini adalah kalau saya ingin menyampaikan kondisi kita sekarang dibandingkan dengan beberapa krisis sebelumnya, tahun 2008 dan juga 97. Secara GDP growth, kemudian debt to GDP ratio kita sudah sangat jauh berbeda ya dibandingkan yang lalu, kemudian hutang luar negeri, kemudian currency depreciation dan sebagainya itu juga sangat jauh berbeda. Namun walaupun dalam hal indikator-indikator ini sudah jauh lebih baik, tetapi kembali ke epicentrum dari krisis itu yang tidak ada seorang pun yang saat ini punya pengalaman untuk menangani seperti itu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Next. Terus, Mbak. Nah, ini adalah untuk currency rate year to date Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain ya. Kalau kita sampaikan inflasi, kemudian current account deficit Indonesia ya, not that bad lah dibandingkan dengan beberapa negara lain ya yang lebih severe dalam menghadapi situasi saat ini. Berikutnya. Next slide. Ya, ini juga yang mungkin perlu untuk teman-teman yang menyukai dunia bisnis
bisnis, ekonomi, keuangan, ini juga sesuatu yang perlu kita cermati karena rating dari suatu negara itu banyak menentukan seberapa besar investasi asing bisa masuk ke suatu negara. Karena itu kredit rating seperti dari Fitch, S&P dan Moody's ini menjadi satu patokan bagi para fund manager di dunia untuk berapa besar investasi ke Indonesia, ke Vietnam, atau misalnya ke Malaysia, ke Singapura, dan sebagainya. Di kita ada penyesuaian dari S&P ya, walaupun peringkatnya tetap sama, tetapi mereka outlook-nya sudah dirubah menjadi negatif outlook untuk Indonesia. Ini karena beberapa negara bahkan peringkatnya diturunkan ya, kalau kita tidak mengalami penurunan peringkat. Next. Berikutnya. Terus, nah ini kita mulai masuk ke pasar modal. Ini dunia saya ya, jadi siapa tahu nanti teman-teman mahasiswa setelah lulus ada yang ingin bercita jadi dosen, ada juga yang mungkin masuk ke industri, saya tunggu nanti masuk ke pasar modal ya. Ini adalah perjalanan indeks kita dari tahun 92 sampai dengan 2020. Ini bisa dibayangkan sangat simpelnya adalah kalau seseorang menginvestasikan uangnya di tahun 92 di dalam pasar modal Indonesia sudah mengalami peningkatan sedemikian rupa. Namun memang dalam perjalanannya tentu namanya indeks ada up and down, tapi yang penting adalah trennya. Kita pernah mencapai indeks tertinggi di 6.689, tetapi kemudian turun karena COVID ini sampai dengan di level 4.000-an, bahkan pernah di bawah 4.000 sebentar waktu itu. Nah, sebetulnya yang dijual Indonesia tanda kutip kepada para investor dari seluruh dunia adalah bahwa investasi di Indonesia itu adalah tabungan untuk long term investor. Artinya untuk investor-investor jangka panjang masuk ke pasar Indonesia sangat menguntungkan. Ini ya, dalam jangka waktu 10 tahun, market kita itu kalau di rata-rata per tahun pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan dengan bursa-bursa atau pasar modal dari negara lain. Next. Next slide, please. Nah, ini adalah jumlah dari beberapa perusahaan atau listed company. Ini di belakang ada yang lebih update sedikit. Sekarang jumlah saham yang tercatat sudah 691 ya. Tapi kira-kira kapitalisasi pas. Ini next aja, nanti ada slide-nya per slide. Next. Berikutnya. Ya. Ini adalah indeks tadi yang saya sampaikan, yang delta yang di bawah itu menunjukkan peningkatan atau penurunan indeks dalam setiap tahunnya. Nah, di tahun ini sudah minus 25%. Jadi kalau kita lihat ya, makanya kita harus kalau mau jadi investor di pasar modal itu harus banyak belajar bahwa ketika market itu trennya turun, kan bisa ada dua hal, faktor eksternal maupun internal dari emiten itu sendiri atau perusahaan yang sahamnya yang kita beli. Kalau itu faktor eksternal, misalnya krisis global, kemudian dampak dari misalnya Amerika mengeluarkan kebijakan tertentu sehingga mempengaruhi pasar modal kita harusnya nggak panik karena sebenarnya fundamental dari emiten yang kita miliki atau saham yang kita beli itu bagus, jadi ini adalah tren. Jadi kita harus tunggu, malah kalau orang sudah sangat paham pasar modal, kita bilang bahwa itu sangat baik. Karena kalau kita lihat saham-saham emiten yang mahal, nggak affordable untuk investor kita saat ini juga sangat murah. Ini juga sesuatu yang bisa jadi peluang untuk kita berinvestasi. Next. Ya. Ini ada 4 fase dari pasar saham di Indonesia terkait COVID ini ya. Yang fase pertama ini kemarin mulai coronavirus ya ditemukan di Cina, itu masih market kita masih di 6.300. Begitu Cina mengumumkan yang pertama ada kematian pertama di Cina, market kita mulai bereaksi ya, turun gitu. Kemudian ada reported death outside China, ini market kita terus turun, dan paling parahnya ketika mulai yang tadinya masyarakat kita percaya coronavirus tidak masuk ke Indonesia, tapi kemudian ternyata masuk dan menginfeksi banyak sekali orang, dan ada jumlahnya, rate persentase yang meninggal cukup tinggi, mulai kait dengan situasi saat ini. Next.
Berikutnya, ya, terus aja. Nah, ini adalah satu indikator yang sangat penting juga buat pasar modal. Apakah investor asing itu masuk atau keluar dari suatu negara? Kenapa ini penting? Karena berarti mereka melihat market Indonesia seperti apa. Di tahun 2009, net asing inflow ke Indonesia sekitar 30 triliun. Tapi di tahun ini, baru bulan April aja sudah net keluar atau investor asing outflow itu 19 triliun. Next, berikutnya. Maksudnya yang menarik sahamnya gitu ya, Bu Kiki? Bukan, jadi gini Ibu, jadi kalau kita kan di seluruh di pasar modal itu seluruh dunia itu komponennya ada dua, investor asing dan investor domestik. Investor asing maupun domestik itu ada institusi, ada yang retail. Nah, yang asing ini adalah satu indikator bagaimana persepsi investor terhadap pasar modal suatu negara. Ketika mereka melihat mungkin di Indonesia mereka saat ini sedang keluar dulu, itu bisa dibilang bahwa mereka mungkin melihat market Indonesia dulu, atau mungkin ada market di luar ya, seperti waktu Amerika seperti developing market seperti Indonesia dan sebagainya, mereka kembali ke negara yang seperti itu. Jadi satu indikator yang penting. Nah, ini adalah kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar kalau kita ingat pelajaran pasar modal pertama adalah dikalikan dengan harga saham dikalikan jumlah saham yang beredar. Ini untuk kapitalisasi pasar ya, ini masih didominasi oleh sektor finance ya. Itu kemudian sektor lain kita bisa di situ. Next. Terus ya, ini juga sebelum saya masuk ke pasar modal syariah, ini saya ingin menggambarkan berapa sih nilai transaksi harian di pasar modal Indonesia. Sebelum ada COVID, kita sudah hit sampai dengan 9 triliun per hari ya. Sepertinya nggak ada kegiatannya karena nggak ada orang fisiknya berdagang jual beli itu, tapi semua secara seamless dan tidak kelihatan secara online semua. Sudah 9 triliun per hari, tapi karena COVID kita turun menjadi 6,9 triliun per hari. Kapitalisasi pasar yang sudah mencapai 7.200 triliun itu turun menjadi 5.400 triliun. Nah, ini tadi Bu Eis yang saya sampaikan, lokal investor, foreign investor, perbandingan seperti apa. Di Indonesia lokal investornya ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita melampaui setengahnya. Dulu 80% itu asing, lokalnya cuma 20. Tapi pelan-pelan Bursa Efek Indonesia, waktu saya masih di bursa, kita melakukan sosialisasi edukasi, akhirnya semakin banyak orang domestik yang ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri lah, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang perbandingannya udah lumayan merangkak menjadi 50,6, foreign investornya malah less than 50%. Jadi, sosialisasi udah lebih baik ya. Iya. Karena kalau kita lihat gini Bu, karena gini, kan pasar modal itu banyak dipengaruhi oleh sentimen ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, misalnya di Amerika ada kebijakan tertentu yang bikin investor itu dimulai di pasar Amerika, mereka beruyun dari Indonesia, ketika tergoda, alias artinya kalau kita semakin banyak investor domestik, terjadi misalnya kejadian ekonomi dimanapun nggak akan terpengaruh karena memang orang kita investasi di negara kita sendiri, seperti itu Ibu. Lanjut, mungkin saya lanjut ke pasar modal syariah, Ibu yang membantu mengoperate atau Mas, terus aja nanti kalau ada pertanyaan ya terus. Langsung Mas. Terus, ya. Ini dari Islamic Finance Development Report itu menyatakan bahwa untuk saat ini ya kita lihat untuk untuk young generation Indonesia itu luar biasa ya, 68% atau sekitar 179 juta orang. Ini merupakan satu modal besar buat kita mengembangkan industri apapun di negara kita termasuk pasar modal. Terus next. Ya. Ini adalah perjalanan pasar modal syariah di Indonesia. Dimulai tahun 97 ketika untuk pertama kalinya ada reksadana syariah ya. Ini dari Dana Reksa juga.
Kemudian tahun 2000 ada Jakarta Islamic Index yang tadi Prof. Rodoni sudah sampaikan. Ini sekitar ada isinya 30 saham yang dipilih. Ada Sukuk tahun 2002. Kemudian berbagai regulasi pasar modal syariah mulai muncul, dan mulai 2011 ini ada satu yang ini miss di sini, yaitu adanya fatwa DSN MUI nomor 80 tentang perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai syariah. Ini juga sekaligus kita meluncing indeks saham syariah Indonesia. Jadi apa sih kalau JI tadi itu isinya cuma 30. Jadi dari seluruh saham yang syariah tadi, kita seleksi lagi, kita ambil the best-nya 30. Tapi kalau SSI ini seluruh yang masuk di dalam kelompok syariah ini masuk di SSI. Nah, kebetulan waktu itu kami penggagasnya Ibu Eis dan termasuk fatwanya. Jadi mungkin cerita juga kenapa dulu dulu kalau orang bicara pasar modal syariah orang langsung bisa ganti topik nggak menarik gitu. Terus kalau orang paparan pasar modal syariah orang gini, udah ganti deh, nggak ada media mau nulis gitu. Tapi Masya Allah sekarang semakin kesini pasar modal syariah ini menjadi primadona baru karena ternyata trennya dunia juga seperti itu. Bahkan kalau kita lihat pusat keuangan dunia ya seperti di Inggris itu mereka justru sangat maju untuk pengembangan produk-produk syariahnya. Nah ini juga merupakan catatan buat Indonesia yang penduduk Islamnya terbesar di dunia, tapi kita agak duluan. Nah ini juga syariah online trading system ini juga waktu kami ya di bursa Ibu. Jadi kalau tadi sahamnya udah syariah, mekanisme perdagangannya udah syariah. Kemudian di brokernya seperti apa? Oh, brokernya juga harus punya sistem syariah dong. Jadi bikin SOTS. Ini juga untuk dapat predikat SOTS ini dari harus ada clearance dari DSN MUI. Kemudian ada ETF syariah, Exchange Traded Fund syariah. Kemudian yang waktu kami menjabat sebagai di KSCI, kami juga sudah mendapat fatwa untuk KSCI sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kalau orang mau berinvestasi dari depan sampai belakang, settlement udah syariah gitu. Jadi itu alhamdulillah banget sesuatu yang buat teman-teman yang mau investasi pasar modal, kita udah siapkan infrastrukturnya sedemikian rupa sehingga insya Allah yang concern tentang investasi syariah apa enggak itu sudah bisa membantu untuk menjawabnya. Next page. Ya, ini adalah pangsa pasar ya. Kalau ini tadi pasar modal nasional ini termasuk tidak hanya saham, tadi Prof. Rodoni sudah menyebut angkanya. Kalau ini secara keseluruhan, jadi saham, sukuk, kemudian dan lain-lain. Jadi memang masih kecil 15,3. Keuangan syariah juga masih kecil dibandingkan keuangan nasional, seperti itu. Jadi PR kita bersama bagaimana sih kita membesarkan porsi untuk pasar syariah ini, baik itu pasar modal syariah maupun perbankan syariah. Next. Berikutnya, ya. Ini adalah, saya mau sampaikan aja teman-teman ya, bahwa di pasar modal Indonesia itu jumlah saham yang udah syariah itu lebih besar loh persentasenya daripada yang konven ya. Sudah 64% itu yang sudah syariah. Kemudian dari nilai transaction value itu 50-50 antara yang transaction value nilai transaksi yang syariah sama yang konvensional. Volumenya udah jauh lebih tinggi yang syariah 65%. Frekuensi dan juga market cap. Jadi market cap itu tadi size yang in general yang gede banget tadi, itu 53%-nya udah saham syariah. Nah ini sebenarnya syariah stock ini ada sekarang jumlahnya 445 ya. Nah, total saham yang ada di saham yang ada di bursa itu 691. Kapitalisasi pasarnya juga sekarang lagi 5.300, nah 2.800 ya udah syariah. Jadi ini bisa kita lihat terus yang kita bisa lihat yang hijaunya ya, itu juga number of syariah stock juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih perusahaan-perusahaan tuh ingin didapat label syariah ya? Kenapa gitu? Karena persyaratannya tadi lebih berat loh, tadi yang disampaikan Prof. Rodoni. Misalnya mereka untuk itu syariah lebih fleksibel bagi investor untuk masuk. Karena kalau yang untuk konvensional itu misal investor syariah dari Timur Tengah misalnya atau investor dari Malaysia
dari Inggris yang concern cuman mau syariah itu nggak bisa masuk. Karena itu mereka harus berlomba-lomba dapat untuk konsisten. Bu Kiki, apakah deket apa HP di tempat Bu Kiki ada putus-putus kalau ada HP masuk? Oh iya, saya matikan, udah ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Next. Berikutnya. Ya, ini adalah jumlah investor syariah di Indonesia sudah meningkat 72.000, sekarang 800 ya, dibandingkan dengan investor yang konvensional memang masih kecil, tetapi sangat jauh lebih sudah meningkat dari tahun ke tahun. Berikutnya. Next. Ya. Nah, ini adalah reksana. Jadi nanti kalau ada pertanyaan aja, Prof. Ais, saya rasa cukup sekian. Tapi intinya welcome untuk tanya jawab, karena udah lebih dari 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya lihat sudah masuk di chat. Saya akan langsung berikan beberapa pertanyaannya. Pertama adalah di sini untuk Pak Rodoni, izin bertanya, berdasar apa saham dikatakan syariah jika dua di antara syariah lain adalah komposisi pinjamannya berbasis bunga 45% dan keuntungan halal maksimal 10%. Kemudian pertanyaan kedua, proses screening saham syariah di Indonesia apakah sudah benar-benar syariah? Kemudian, apakah ada tendensi pelabelan syariah pada saham syariah Indonesia hanya untuk menarik investor saja? Mungkin kemudian untuk Bu Kiki, seberapa sensitif struktur modal saham syariah dan konvensional di tengah pandemi 19? Jadi seberapa sensitif struktur modal saham syariah dan konvensional di tengah pandemi COVID-19 untuk Bu Kiki. Kemudian ada lagi untuk Bu Kiki dan Bu Parodoni, apakah dalam proses screening saham syariah juga dilakukan tindakan opsi, short selling, teori arbitrasi dan asymmetric information yang secara umum sifatnya spekulatif atau gharar. Oke, kemudian di sini lagi untuk bertanya lagi untuk kedua-duanya saya kira untuk investor mana yang lebih profitable di investasi di pasar modal di Indonesia atau di Malaysia untuk saat ini. Artinya mana lebih profitable? Pilih pasar, kalau kita bilang Indonesia ya, cuma ngelihat tadi mungkin dari pertumbuhannya, dia tanya Indonesia sama Malaysia kira-kira kalau milih sekarang, dalam kondisi sekarang lebih pilih mana? Kemudian dari sudut rasio pemegang saham Indonesia lebih banyak dari dalam negeri atau luar negeri, karenanya dijabarkan lebih ke, ini apa pertanyaannya ya? Dampak COVID terhadap saham-saham syariah dibanding dengan saham-saham non-syariah, kemampuan bertahannya, rentabilitasnya di saham syariah dengan saham konven ini kira-kira dalam kondisi COVID-19 ini seperti apa? Mungkin itu dulu, Prof. Rodoni, silahkan bisa dijawab dulu dan kemudian nanti dilanjutkan Bu Kiki. Prof. Rodoni? Mana nih? Halo? Prof. Rodoni masih di mute, Pak. Masih mute. Admin, bisa dibantu mikrofonnya Prof. Rodoni? Ya, sudah. Silakan Prof. Rodoni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya sedikit aja, nanti saya kira Dr. Kiki yang lebih banyak ya. Jadi kaitannya tadi screening yang kedua, lapisan kedua itu yang pertanyaan pertama itu memang sudah ada ketentuan dari DSN MUI. Ya, ketentuan bahwa perusahaan yang masuk dalam saham syariah itu debt to asset ya tidak boleh melebihi 45%. Ya. Yang kedua, pendapatan non halal tidak boleh melebihi misalnya 10%. Itu memang sudah ketentuan dari DSN MUI ya. Itu kemudian kaitannya misalnya tadi apakah dalam screening syariah sudah mempertimbangkan adanya asymmetric information, adanya short sales ataupun teori arbitrage ya.
ini nih logika saya aja ya. Logika saya pikir ya teman-teman di otoritas di bursa itu ya untuk detail semacam itu saya kira itu kan terjadi asymmetric information, sebetulnya itu udah melanggar secara ketentuan hukum misalnya. Kemudian short selling memang itu secara syariah tidak boleh gitu misalnya. Saya kira proses screeningnya ikut patuh kepada ketentuan yang ada di DSN MUI. Saya kira itu saya persilakan ke Dokter Kiki saja yang lebih banyak untuk mendiskusikan banyak pertanyaan lebih ke arah praktis ya. Mungkin juga kalau saya mungkin nanya ya Dokter Kiki ya. Saya mau tanya ini pengalaman tahun 98 ya. Tahun 98 itu 97 98 krisis ekonomi ya, harga saham Astra Internasional waktu itu Astra Internasional itu di pasar sekunder Rp250 per lembar saham. Ya. Kalau saya sabar menunggu tahun 2012 menyentuh level 80.000. Saya pengen ada pengalaman itu, nanti dananya buat pesantren Bu Kiki. Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa. Izin menjawab, Prof. Ais? Ya, silakan Bu Kiki, Ya. banyak sekali pertanyaan teknis saya kira. Iya, tadi disampaikan memang betul untuk screening saham-saham syariah itu dilakukan setahun 2 kali. Itu masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES. Itu dikeluarkan oleh DSN MUI bekerjasama dengan OJK. Dalam hal ini juga mengajak tim Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya memang ada diskresi yang walaupun memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tadi debt to asetnya tidak boleh lebih dari 45%, kemudian walaupun dia sudah tidak ada bisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, misalnya dia jual bir atau enggak seperti itu juga sudah memenuhi, terus kemudian pendapatan yang non halal sudah tidak lebih dari 10%, tetapi bila ada hal-hal lain yang menjadi konsideran atau mempertimbangkan bisa tidak dimasukkan ke dalam daftar efek syariah tersebut. Bahkan ketika sebelum periode reviewnya itu selesai dalam 6 bulan, belum periode review berikutnya sudah tidak memenuhi, itu bisa dikeluarkan juga seperti itu. Jadi sangat ketat, banyak mata melihat dan melihat mengulik dalamnya perusahaan-perusahaan itu, dan itu makanya kenapa setiap perusahaan itu tadi saya sampaikan sangat berlomba-lomba untuk masuk DES ini. Karena begitu DES ini dia masuk ke dalam DES itu mungkin reksadana-reksadana yang untuk produk-produk syariah, kemudian investor-investor dari asing yang mereka hanya mau beli produk syariah itu bisa masuk ke mereka seperti itu, Ibu Ais. Ya. Terus kemudian yang Prof. Rodoni tadi ya Prof, wah iya di tahun 98 itu dibilang saham Astra itu lebih murah dari kalau kita bayar parkir mobil atau parkir motor. Murah banget. Sampai kayak ngelihatnya tuh ini ada harganya nggak sih? Tapi tadi Prof seperti saya sampaikan, kalau terjadi sesuatu sama harga saham, kita lihat apakah sebetulnya yang mempengaruhi penurunan harga saham itu adalah fundamental dari perusahaan itu sendiri. Artinya kalau dalam hal ini Astra nggak ada apa-apa. Astra tuh bagus. Kita bisa lihat Jakarta semakin macet, nggak di dalam pandemi COVID ini ya, jalanan lengang. Tapi kalau kita lihat hari-hari jalanan macet, itu semua mobil, motor itu kebanyakan adalah produk dari Astra. Makanya itu menjawab kenapa dari tahun 98 dari Rp250 bisa sampai puluhan ribu seperti sekarang. Ya kalau Prof dapat, ya alhamdulillah Prof itu rezeki anak soleh berarti. Oke. Terus pertanyaan yang lain, Bu Kiki, sebenarnya kapan sih waktu kita untuk berinvestasi dan apakah dalam kondisi sekarang lebih memilih di Indonesia atau di luar Indonesia? Ya, ini agak tricky sedikit, Prof. Biasanya kalau lagi situasi seperti ini, semua orang akan bilang it's time to buy, it's time to buy. Karena kalau kita lihat saham perusahaan-perusahaan yang bagus, saham-saham perusahaan yang produknya sehari-hari kita pakai, walaupun lagi krisis, tetap kita misalnya produk-produk yang walaupun krisis tetap kita mandi sehari 2 kali ya Prof, sikat gigi terus mungkin sehari bisa 2 kali 3 kali, artinya produk-produk yang dipakai walaupun itu kondisi lagi sulit tetap berarti perusahaan itu bagus gitu. Tapi sekarang adalah yang little bit different adalah situasi ini orang nggak tahu ujungnya. Jadi saat ini bisa kami bilang orang banyak yang bilang cash is king. Pegang cash itu yang terbaik, katanya seperti itu. Jadi
kalau lagi situasi kayak gini, jangan teman-teman nih mahasiswi nggak usah beli baju baru misalnya gitu, karena mungkin acara-acara kumpul-kumpul pengajian masih lama. Betul. Jadi nggak perlu pakai baju baru, kerudung baru, pakai yang udah ada aja. Nggak usah beli yang cowok-cowok, nggak usah beli jas baru, sepatu baru, karena mungkin kondangan masih lama, nggak tahu kapan. Jadi lebih baik simpan uangnya, cash is king. Nah kalau sebagian bisa disisihkan, yang kemudian kita yakin uang itu tidak kita perlukan dalam waktu dekat, itu boleh untuk beli saham yang fundamentalnya bagus seperti itu, Prof. Ya. Ada lagi yang saya miss, Ya, Prof? ini ada pertanyaan menarik, Bu, dari Pak Trimulato. Dia bilang, izin bertanya, dia punya saham nih, Bu, di pasar modal. Dia termasuk, saya punya saham di pasar modal pada BRI Syariah, BTPN Syariah, dan sekarang harganya anjlok nih, ke bawah. Apakah ini berarti kinerja bank syariah tersebut sedang tidak baik, dan sebaiknya saya melepas atau mempertahankan? Saya gini, sebagus-bagusnya advice itu adalah tetap keputusan ada di tangan kita sendiri. Nah, tadi saya sampaikan Pak, kalau harga saham itu turun, apakah kita lihat itu adalah fundamental dari perusahaan itu sendiri yang terganggu, atau itu hanyalah dari kondisi yang disebabkan oleh situasi ini. Jadi kalau kita lihat memang Bang, nggak usah Bang, Pak. Bapak mungkin kebetulan Bapak orang yang yang taat, jadi investasi benar-benar cuma 3 saham syariah tersebut. Tapi untuk orang, misalnya saya aja Pak, di dunia bisnis sekarang, itu pasti terdampak dengan adanya COVID ini. Banyak deal-deal mundur, banyak yang sudah proyek-proyek sudah di tangan, semua mundur gitu ya. Jadi ini dialami oleh semua pihak. Nah, kalau Bapak lepas sekarang tentunya Bapak berarti beli mahal, jual di murah ya, Bu ya. Jadi namanya itu bukan untung tapi buntung. Ya. Jadi lebih baik betul. Harusnya kan buy low, sell high gitu ya, bukan buy high, sell low gitu. Tapi lagi-lagi Bapak harus lihat fundamentalnya seperti apa. Kalau ini cuma sementara aja, nanti saya rasa sih kalau prospek bank itu masih sangat bagus ya Indonesia. Tadi seperti saya sampaikan kapitalisasi pasar juga dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Iya. Iya, ini mohon yang HP-nya deket laptop bisa dijauhkan sedikit karena mengganggu suaranya. Ini ada yang benar-benar yang mungkin agak banyak pertanyaan nih Bu Kiki. Kenapa di Indonesia belum bisa diturunkan debt to hutang terhadap aset ya 45%. Sementara tadi di Dow Jones saja sudah 33%, di Malaysia juga sudah di bawah. Kemudian kenapa ini belum bisa turun? Gitu, diturunkan. Tapi saya sih melihat di angka 45% aja masih sedikit yang bisa listing di bursa. Kondisinya seperti itu ya. Mungkin perlahan-lahan ya. Yang jelas yang kita tahu bahwa kalau ada pendapatan dari non halal, maka pendapatan non halal ini harus disisihkan. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga. Lalu kalau belum syariah, kenapa dijual sebagai saham syariah? Nah, saya ingin tambahkan sedikit bahwa itu di ketentuan fatwa memang belum bisa kita 100% semua saham-saham yang masuk di Jakarta Islamic Index atau di SI 100% syariah. Masih ada toleransi. Artinya ini batas toleransi. Nah, mungkin Bu Kiki tahu kondisinya, bagaimana bisa nggak atau mungkin nggak diturunkan dari 45%? Dan mengapa masih banyak yang belum bisa listing di bursa? Ini pertanyaan mendasar, saya kira banyak sekali yang nanya itu. Ya, nanti Prof. Rodoni silakan menambahkan ya, Prof. Ini kan Prof melakukan riset nih tentang debt to asset ratio. Kalau saya melihat gini ya, utang itu kan tidak selalu jelek ya. Kan justru tadi teori MM tadi, Modigliani Miller tadi, itu sangat membantu pertumbuhan satu usaha. Yang bisa bagaimana mengembangkan bisnis. Contohnya kalau ya kita aja deh, kadang-kadang kita perlu untuk melakukan KPR atau kredit apa, karena kalau enggak ya kita nggak bisa beli saat ini. Itu juga mungkin analoginya mungkin agak mirip juga di perusahaan, mereka perlu leverage melalui hutang ini. Tapi tentu ada satu certain ratio yang kemudian kalau terlampaui, artinya hutangnya itu lebih besar daripada persentase tertentu, akhirnya cost of capital atau biaya modalnya akan terlalu mahal. Seperti itu. Jadi memang harus dicari titik temu.
kembali ke tadi yang disampaikan Prof. Ais, kenapa sih yang seperti itu, bahkan yang ada pendapatan non halal aja masih dimasukin syariah. Kita nih, kalau Prof. Ais masih lebih fasih nih untuk hadis-hadis. Saya nggak hafal bahasa Arabnya, tapi kira-kira bunyinya begini. Untuk sesuatu kebaikan, kalau belum sempurna seluruhnya, jangan justru ditinggalkan. Tetapi itu untuk ditingkatkan. Justru seperti itu. Jadi kalau di Indonesia ini belum sempurna. Menambahkan Bu Kiki, kaidahnya la yutraku kullu. Kalau belum bisa seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Bisa lanjut. Benar kan? Kalau Prof. Ais nih luar biasa deh. Kalau agama mesti banyak belajar sama Prof. Ais sama Prof. Rodoni. Nah itu, jadi intinya kalau Indonesia tuh mau menuju punya industri keuangan syariah, jangan nunggu sempurna dulu karena nggak akan ada sesuatu yang tiba-tiba, tapi mulai dari sedikit demi sedikit kita kasih tadi seperti Prof. Is bilang batas toleransinya. Tapi mungkin ke depan dengan berjalan waktu batas toleransi itu bisa kita perketat. Jadi semakin mendorong perusahaan untuk lebih syariah seperti itu. Terus tadi saya tergelitik yang untuk pendapatan non syariah itu jangan kemudian irritated bahwa kok ada sih yang nggak halal. Bukan, sebenarnya itu misalnya perusahaan itu di konven dapat bunga gitu. Nah itulah adalah yang masuk ke kriteria salah satunya yang non halal tadi. Bukan sesuatu yang lain-lain, tapi seperti itu. Dan itu pun nggak boleh lebih dari 10%. Terus tapi pertanyaan kenapa banyak perusahaan belum listing? Nah itu pertanyaan sangat menarik dan sangat fundamental. Tadi saya sampaikan bahwa kedalaman pasar di Indonesia itu masih sangat rendah, atau financial itu belum dalam ya. Dan itu satu modal utama adalah financial atau kedalaman finansial. Itu bisa dari sisi supply dan demand. Di pasar itu ada sisi supply dan demand. Supply itu perusahaan yang berjualan apa aja. Kita yang kemudian mencari jenis investasi atau menginvestasikan. Banyak sekali faktornya. Misalnya perusahaan itu udah go public, kan dia transparansi keterbukaan. Itu mungkin biasa dikelola keluarga, ada istrinya berbelanja udah ngambil duit perusahaan dulu, itu udah nggak bisa gitu. Terus pajak mungkin udah harus terbuka, harus bayar pajak dan sebagainya. Jadi memang cost dari menjadi perusahaan publik itu mahal dalam arti komitmen dari si owner itu sendiri. Kemudian yang lain-lain ya mungkin dipikir mahal biayanya waktu IPO, kemudian harus maintain punya proses, harus punya hubungan dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau dipenuhi itu adalah untuk kebaikan dari perusahaan itu sendiri. Jadi ke depan harapannya lebih banyak perusahaan masuk ke bursa. Harapannya ke depan lebih banyak. Dan Prof. Rodoni ada mau tambahan? Silahkan, Prof. Halo? Oh, di close itunya apa mikrofonnya? Ya, mikrofonnya oke. Ya, jadi di sini ada juga pertanyaan, apakah memang hotel-hotel itu belum bisa ada yang masuk ke bursa? Baik, Bu Wis. Ini ada yang ya, silakan Prof. Rodoni dulu. Saya kira ini yang ada pertanyaan tadi 3 bank syariah yang go public, ternyata dengan kondisi COVID semacam ini harga sahamnya mungkin kalau orang bursa bilang nyungsep lah begitu. Nah ini buat pelajaran juga teman-teman yang ada di DSN MUI. Ya, kalau saya melihat analisis saya lebih kepada bahwa perbankan syariah pada saat itu dominan akadnya adalah murabahah. Ya, dengan pembiayaan murabahah inilah di antaranya menjadi malapetaka di antaranya kenapa ya fundamental perusahaan bank-bank syariah ini nggak kuat. Padahal mestinya bank syariah ini untuk bisa menggerakkan sektor real ya lebih dominan ke akad mudharabah ataupun musyarakah. Ini saya pernah mengatakan juga ke salah satu ya teman-teman kita yang ada di DSN MUI. Ya. Ini kan cilakannya ini. Ya, begitu terjadi krisis, saya dulu 9798 yang dikatakan bank muamalat ya, bank muamalat bank yang tahan terhadap krisis ekonomi. Ini kebetulan saya nggak ada data nih. Ya, bank muamalat saya nggak ada data, tapi kalau ini ada datanya nih. Ada data BI Syariah Go Public, BTPN Syariah Go Public, Panin Syariah Go Public, tapi begitu kondisi ini langsung nyusok. Ya, itu diantaranya itu.
Jadi saya kira teman-teman yang ada di SNMUI ataupun di DPS, saya kira itu harus ada entah regulasi atau apa yang menentukan bahwa bank syariah mestinya kalau tidak 80, katakan entah 40 lah. Nggak usah banyak-banyak merubahnya. Kemudian yang kedua, mengenai debt to asset. Ini kalau saya ngutip teori ini, kemudian Dr. Kiki saya dari konvensional juga lahirnya. Kalau kita ngutip teorinya Edmund, itu capital structure, dia bilang, kan kita ingin menentukan struktur modal yang baik itu perbandingan antara debt dengan equity berapa persen sih, kan gitu kan. Ya, Edmund bilang tuh 30-60%. 30-60%. Jadi memang tidak dijustifikasi yang bagus itu langsung katakan entah 33 atau 45 gitu. Tapi kalau evaluasi saya kira wajar saja, perlu evaluasi saya kira ya. Kalau 45 memang itu istihad teman-teman mungkin di DSN MUI, saya kira itu. Ya. Kemudian saya kira lainnya tadi terakhir Bu Wis mengenai apa Bu Wis? Ada juga pertanyaan kenapa hotel tidak bisa masuk ke list bursa? Apakah nggak ada hotel yang sudah mencapai 45%? Kalau hotel syariah kan bisa ya. Contohnya Hotel Sofyan misalnya. Tapi belum hotel listing. syariah ya, asal memenuhi ketentuan ya. Saya kira nanti Ibu Kiki bisa jelasin, memenuhi ketentuan dari otoritas bursa bisa kalau hotel syariah ya. Kalau yang bukan syariah itu kan hotel itu image-nya kan masih dalam tanda petik tadi ya, masih dalam petik apa ya, ada tadi tanda petiknya lah macam itu. Saya kira bisa kalau hotel syariah asal memenuhi ketentuan kriteria dari bursa efek. Saya kira itu. Okay. Ya, ada tambahan lagi dari Bu Kiki? Izin Bu, kalau yang apa Hotel Sofyan sudah Bu, punya teman kita juga Pak Rianto Sofyan kan, itu SOFY kodenya dia. Jadi sebenarnya sudah. Mungkin kalau di challenge dari hotel itu Ibu kenapa baru sedikit? Itu karena kalau hotel itu kan kalau jual cuman kamarnya aja, occupancy rate-nya kadang tinggi, kadang enggak. Kadang-kadang mereka banyak dapat itu dari penjualan itu Bu, liker ya, minuman keras itu kan nggak halal. Jadi seperti itu yang kadang-kadang agak membuat hotel itu tidak fleksibel atau nggak banyak yang bisa masuk ke syariah itu. Iya, iya, oke. Ini kenapanya ada yang telepon. Ya, ada lagi pertanyaannya dari peserta karena saya baca di sini panjang-panjang, bingung juga banyak bacanya. Ada nih pertanyaan dari Pak Novi Mubiarto. Prof, menurut saya porsi hutang yang semakin tinggi tidak serta-merta terus dapat meningkatkan nilai perusahaan. Maka menurut saya keberlakuan pandangan teori struktur modal dari Mulgini dan Miller harus dibatasi dengan asumsi-asumsi tertentu. Begitu pula dengan teori struktur modal dari packing order theory, saya pikir untuk melihat berapa porsi hutang pada struktur modal yang optimal dan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Mungkin bisa dijelaskan oleh teori trade-off atau balancing teori. Nah, ini saya kira berpendapat mau ditanggapi atau tidak. Silakan. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, kategori syariah kok ada toleransi? Nah, kenapa pakai ada batas toleransi? Nah, ini mungkin sedikit saya kadang-kadang agak sensitif di bagian ini. Ya memang kita belum bisa, sekali lagi kita katakan belum bisa 100%. Tadi dengan kaidah ma la yudraku kullu la yutraku kullu, kalau kita belum bisa semuanya, maka kita bolehlah pada 80% atau 70%. Ini masuk sedikit perlahan-lahan, karena syariah adalah proses, bagian dari proses, sehingga perlu berproses tahapan demi tahapan. Dulu belum ada saham syariah, sekarang sudah ada saham syariah. Dulu mungkin screeningnya masih 60%, sekarang sudah 45%. Ini butuh proses dan tentu butuh banyak industri ya Bu Kiki ya, butuh banyak industri-industri yang memenuhi kriteria, mungkin Wardah, mungkin yang industri halal. Saya kira sekarang yang harus dimunculkan industri halal, ini harus lebih banyak, sehingga portofolionya memenuhi kriteria untuk bisa listing di bursa efek syariah ya. Seperti itu. Nah, ini kan mendorong juga masyarakat untuk menumbuhkan banyak sektor real yang bisa memenuhi kriteria syariah, sehingga perlahan-lahan syariah ini bisa lebih baik begitu. Tapi bukan berarti ini masuk, karena yang non halalnya ini dikeluarkan dari pendapatan. Nah, ini catatannya juga bahwa pendapatan non halalnya ini dikeluarkan dari pendapatan dan dia harus dianggap sebagai dana sosial.
dia tidak masuk sebagai pendapatan yang didistribusikan. Jadi tetap kalau bahasanya Pak Kiai Ma'ruf itu sering bilang tafriqul halal anil haram. Selama bisa dipisahkan yang halal dari yang haram, maka yang halal itu jelas. Nah, yang halal inilah yang dipisahkan dari yang haram. Begitu. Jadi beda, kalau makanan mungkin kalau sudah tercampur sulit, tetapi kalau keuangan bisa dipisahkan, mana yang halal, mana yang haram. Nah, untuk masuk, tadi ada batas toleransi, debt to asset 45% dan juga screening 10% untuk pendapatan non halal, ini saya kira bisa disisihkan dari yang pendapatan yang halal, dan yang didistribusikan jelas-jelas adalah pendapatan yang betul-betul halal, gitu ya Bu Kiki ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi? Udah jelas banget, Prof. Menambahkan aja, karena memang masih banyak masyarakat yang ragu-ragu. Semoga tidak ragu-ragu ya untuk bisa masuk ke saham. Saya kira memang perlu nanti sosialisasi banyak di kampus-kampus nih Bu Kiki, supaya kampus-kampus kampus UIN yang punya program studi perbankan syariah dan keuangan syariah di Indonesia banyak sekali Bu Kiki. Dan sekarang itu lebih dari 300 sampai 400 Bu Kiki. Jadi kayaknya laboratoriumnya nih harus ada laboratorium untuk bagaimana masyarakat bisa mudah bertransaksi saham. Kami sih sudah punya juga di UIN Jakarta untuk transaksi online begitu, tapi mungkin perlu ditingkatkan aksesibilitasnya ya. Saya kira itu mungkin bisa ya Bu Kiki dikembangkan, sehingga orang kadang-kadang gini, kita buat orang yang kita bukan manajer investasi atau tidak terlalu mengerti bagaimana analisis fundamental, analisis seterusnya tentang saham, tapi punya keinginan ingin berinvestasi di saham. Nah, bagaimana orang bisa mudah untuk bisa masuk gitu loh. Itu mungkin. Ya. Izin Bu menjawab. Ya, memang gini Bu, kalau mau investasi itu adalah yang penting kita paham apa yang kita beli ya. Karena kadang-kadang orang itu nggak ngerti, tiba-tiba masuk dan uangnya semua gitu. Begitu kena sesuatu dia langsung I hate investing in capital market. Padahal bukan capital market yang salah, tapi dianya yang salah sendiri gitu. Bahwa sebenarnya kalau kita memahami apa yang kita investasi dalam hal apa, kemudian kapan saat masuk, kapan saat keluar, dan sebagainya, itu pasti bisa mendapatkan manfaat atau kita bisa menyelenggarakan edukasi khusus tentang gimana sih orang mau menjadi investor di pasar modal secara gratis atau cuma-cuma Bu. Ya. Zoom gitu bisa. Jadi tim saya tadi pada WA juga, tim saya ternyata pada nonton juga acara ini. Padahal saya cuma taruh di IG ya, kan nggak enak kan woro-woro di kantor. Jadi mereka pada nonton, jadi Bu kami siap kalau nanti diperlukan untuk sosialisasi. Jadi kami welcome Ibu kalau ada yang mau berminat. Oh iya Bu, tadi ada yang nanya, milih Indonesia atau market lain ya? Ya. Nah itu tadi saya lupa, itu pertanyaan politik ya. Menarik sekali. Jadi kalau dilihat gini, Indonesia ini satu negara yang salah satu masuk di G20 loh, ekonomi terbesar di dunia, 20 ekonomi terbesar di dunia, $1 trillion club ya. Mungkin di Asia Tenggara hanya Indonesia ya. Dan kalau kita lihat proyeksi Indonesia ya, kita lihat dengan jumlah populasi demografinya yang orang mudanya sekian persen dan sebagainya. Kemudian kita lihat sumber daya alamnya, pengelolaannya, dan Indonesia sekarang banyak pengembangan dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat Indonesia ini satu kita langkah untuk better position selalu memperhatikan. Indonesia ini satu negara yang sangat menarik untuk masuk ke investasi, Bu. Jadi nggak usah bandingin dengan negara lain yang jauh lebih kecil, tapi Indonesia sendiri udah masuk di dollar club ekonomi di dunia. Jadi kita patut berbangga, cuman kadang-kadang kita sendiri nggak sadar bahwa kita ada di Indonesia ini, Bu. Betul. Jadi kalau apakah kita mau cuma nonton bahwa market kita akan terus berkembang, atau kita wanna be part of it gitu. Jadi mulai invest dari sekarang. Gitu. Dan kalau dilihat dari tingkat pertumbuhannya, tadi saya lihat Indonesia sebenarnya tingkat pertumbuhannya lebih tinggi ya, Bu ya? Betul, Ibu. Secara long term investasi kita sangat menarik. Jadi kalau kita jualan ke investor-investor, kalau kita roadshow kemana-mana itu bisa kita bilang Indonesia adalah interesting market untuk long term investment. Iya, oke, baik.
Saya kira sudah cukup banyak diskusi kita pada sore hari ini, luar biasa. Tentu kita ingin mendalami lebih lanjut lagi nanti di sesi-sesi berikutnya. Mungkin bisa juga diselenggarakan kursus pasar modal online, Bu Kiki, dengan free kampus, sehingga lebih bisa langsung belajar bagaimana analisis daripada portofolio saham-saham syariah itu, kemudian bisa membandingkan antara saham, reksadana, sukuk gitu ya. Ini kawan-kawan bisa lebih tahu teknikalnya, tidak hanya teori gitu. Tadi masukan yang luar biasa. Pertama, kesimpulannya adalah satu, saham syariah berbeda dari saham konvensional, di mana saham-saham syariah ini harus terbebas dari unsur-unsur maisir, gharar, haram, riba. Nah, kemudian yang kedua, ada screening syariah, di mana screening syariah dilakukan oleh pengawas syariah. Nah, di pasar modal itu ada ASPM, ahli syariah pasar modal. Jadi tidak semuanya yang belum bersertifikat ASPM tidak bisa sebagai pengawas syariah di ASPM. Kebetulan belum ikutan nih Bu ASPM, walaupun secara substansial insya Allah memahami. Nah, kemudian yang ketiga adalah memang masih banyak PR. Dalam arti pertama, bagaimana meningkatkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat portofolio yang baik dan masuk ke dalam persyaratan sehingga bisa listing di bursa. Ini masih PR betul, sehingga akan lebih banyak lagi yang bisa masuk ke bursa. Kemudian tadi saran dari Prof. Rodoni adalah bagaimana visi misi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang de facto sudah masuk ke list ke bursa syariah ini, juga visi misi dalam perusahaannya dimasukkan dengan visi misi syariah. Kemudian mungkin memperbanyak lagi dari sudut SDM, Bu Kiki, manajer investasi syariah. Nah ini, broker-broker syariah. Dan untuk bank kustodian, satu, apakah bank kustodian sekarang sudah ada yang syariah, Bu Kiki? Belum ada ya? Belum. Ya. Belum ada. Kita tapi ini Bu, cuman mereka punya unit usaha syariah, ya. Jadi memang sudah dipisahkan juga. Dan itu sudah masuk ke di review juga waktu kami di Kustodian Central Efek Indonesia itu juga dilihat counterpart kita siapa, mereka sudah punya unit usaha syariah itu. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti ke depan ada salah satu bank syariah yang sudah bisa menjadi kustodian bank syariah ya. Tapi kan dia fungsinya hanya sebagai administrasi saja ya Bu ya. Untuk yang di pasar modal ada satu lagi Bu aspeknya, yaitu bank rekening dana nasabah. Jadi bank yang mengelola dana nasabah, kan itu dana nasabah dipisahkan dari rekening si perusahaan sekuritas. Itu sudah ada 3 perusahaannya, BCA Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri, satu lagi saya lupa, ada, nanti saya catat kok tiba-tiba blank ya. Iya. Iya. Ya, karena saya ikut juga di salah satu saham sekuritas, ternyata rekening nasabahnya itu di konven gitu. Jadi saya kira ini kok harusnya ditransfernya ke syariah gitu. Ada BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah, Ibu. Oh ya, mestinya ke syariah tadi. Tapi kok yang saya ikutin di salah satu perusahaan saham syariah itu rekeningnya kok tiba-tiba ke giro konven. Nah, ini mungkin juga harus diperbaiki. Jadi memang PR-nya masih banyak sekali yang harus disempurnakan dari industri saham syariah ini. Tapi kita cukup Ternyata di sini ada Mas Torik dari OJK menyimak. Jadi beliau berkenan memberikan ini mungkin sharing sedikit. Pak Torik, mana? Halo, alhamdulillah saya nggak. Karena Prof. Ais yang undang nih. Iya, silakan Pak Torik, kita masih punya waktu. Monggo. Pak Torik, kami beri waktu untuk sekedar memberikan komen, ulasan. Silakan. Masih di mute, Prof. Pak Torik, mikrofonnya bisa di unmute, admin dibantu Pak Torik. Silakan, Pak Torik sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama di Iran nih Bu Kiki. Kami pernah ikut Islamic Capital Market dengan Pak Torik di Iran ya Pak. Alhamdulillah. Ya, senang sekali nih Prof. Ais bisa ikut gabung. Pak Prof. Ahmad Rodoni juga tadi saya menyimak. Bu Kiki bagus sekali materinya, tadi saya juga ikut menyimak. Luar biasa, pesertanya juga banyak sekali nih. Terus terang saya senang sekali mengikuti ini. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh pakar-pakarnya. Ada Prof. Ais, ada Prof. Ahmad Rodoni, dan Bu Kiki. Saya pikir saya nggak perlu banyak komentar lagi nih untuk itu. Ya mungkin ada beberapa yang perlu saya highlight di sini. Yang pertama adalah market share syariah di Indonesia, pasar modal syariah di Indonesia itu alhamdulillah sekarang sudah
cukup bagus ya. Kalau kita lihat tadi Bu Kiki dan Pak Ahmad Rodoni ini lebih ke saham gitu kan. Sekarang reksadana syariah itu sudah 58 triliun, itu sudah 12,3% market share-nya. Wah, luar biasa. Jadi sudah cukup tinggi. Kemudian Sukuk sekarang itu sudah sekitar 6,5% market share-nya. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia ini cukup berkembang dalam 5 tahun terakhir, ya kan? Dan mudah-mudahan ini juga bisa terus berkembang ke depan karena kita tahu sekarang banyak investor institusi besar yang kemudian juga mulai mengalokasikan uangnya ke produk-produk syariah. Sekarang bahkan ada BPKH. BPKH itu mengelola ratusan triliun dan itu berdasarkan landasan hukumnya, baik di undang-undang maupun di PP, mereka juga harus mengalokasikan ke pasar modal. Kemudian nanti ke depan ada yang namanya BP Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Di undang-undangnya juga mereka juga diminta untuk mengalokasikan ke syariah. Jadi sebenarnya ada pooling of fund yang cukup besar. Mungkin nanti BPJS Tenaga Kerja juga akan mengalokasikan sebagian portofolionya ke syariah. Nah ini kita melihat ini menjadi sebuah peluang besar pasar modal syariah ke depan. Belum lagi tadi Bu Kiki cerita potensi pemodal retail di Indonesia. Jadi generasi milenial itu juga di Indonesia menjadi sebuah berkah tersendiri nih. Ya. Nah ini juga menjadi peluang besar sehingga saya cukup optimis ke depan pasar modal syariah ini bisa dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga banyak pembahasan proses screening saham syariah. Alhamdulillah OJK ini secara rutin 2 kali dalam setahun itu melakukan proses screening bekerja sama dengan DSN dan Bursa Efek. Proses screening ini dilakukan dengan sangat ketat. Jadi kita tidak main-main melakukan screening ini. Kita melakukan screening ini untuk satu perusahaan itu dilakukan oleh 2 orang paling enggak. Paling sedikit 2 orang masing-masing independen. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi ijtihad kita untuk kemudian benar-benar mendapatkan saham-saham yang sudah lolos screening. Untuk besaran rasio 45% ini juga ijtihad kami dengan DSN. Tadi juga ditanyakan bisa nggak kemudian ke depan diturunkan gitu tadi Prof. Ois ya dan Prof. Ahmad Rodoni. Jadi ada harapan-harapan kemudian rasio ini diturunkan. Ke depan sangat dimungkinkan. Kami beberapa tahun kebelakang sudah juga melakukan riset apakah kemudian mungkin rasio ini menjadi lebih konservatif gitu ya. Mungkin saja ini dilakukan dari hasil kajian kita. Ini memang akan ada dampak sebenarnya berkurangnya jumlah saham syariah yang ada di bursa dan juga kemudian juga berkurangnya dalam tanda kutip market mover. Saham-saham yang menjadi market mover. Jadi kalau istilahnya Bu Kiki itu saham-saham yang ada di LQ 45 dan JII 30 ini menjadi kemudian tereliminasi. Padahal sebenarnya ini adalah primadonanya para investor baik itu retail maupun institusi. Dari situ kita koordinasi dengan DSN, maka DSN melihat mana nih manfaat dan maslahahnya gitu kan. Oleh karena itu 45% ini masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Jadi melihat kondisi yang ada di Indonesia, rasio itu masih dipertahankan. Tapi kita senantiasa dari ke hari terus melakukan riset untuk itu. Itu mungkin sedikit dari saya, Prof. Ois. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau waktu lebih juga saya masih berkenan sih. Iya, tadi saya kembalikan ke Prof. Ois. Ada Pak Torik, luar biasa. Mungkin nanti tentang sukuk nih sekarang sedang menarik ya. Kalau nggak salah malah Kementerian Keuangan juga sudah menerbitkan cash wakaf link sukuk ya. Ini saya kira juga. Oh iya betul. Mungkin bisa. Kami di OJK juga sedang mengembangkan itu Bu Prof. Ois. Jadi bukan hanya sukuk ya. Jadi istilahnya pendanaan pasar modal berbasis aset wakaf produktif gitu. Sehingga ini kalau Bu Kiki mungkin sudah paham konsep impact investing. Jadi investasi yang punya impact sosial gitu kira-kira gitu. Itu yang sedang kita kembangkan di OJK, masih dalam tahap kajian. Mudah-mudahan ini bisa memproduktifkan aset-aset wakaf yang ada di Indonesia. Betul.
Jadi dana-dana wakafnya bisa disekuritisasi ya, sehingga bisa lebih produktif untuk jangka panjang. Karena di Indonesia banyak sekali yang wakaf itu tanah-tanah, tapi kemudian nggak bisa ada uang untuk membangunnya. Nah ini kalau ada sumber dana seperti dari reksadana atau sukuk syariah, maka ini bisa dibangun untuk hotel yang kemudian disewakan, apartemen yang kemudian disewakan, ya kan? Kemudian ini bagaimana dari dana sosial ini kemudian jadi dana bisnis yang produktif sehingga kemanfaatannya atau kebaikannya itu jadi lebih panjang, mungkin seperti itu. Betul, Prof. Bahkan bukan hanya yang besar-besar ya, apartemen atau hotel, yang kecil-kecil pun bisa melalui mekanisme crowdfunding. Jadi kita sudah mulai mengkaji itu untuk kita kembangkan, itu kan. Saya kira bisa link dengan fintech juga, perusahaan-perusahaan syariah, sehingga orang anytime bisa hanya dengan 100.000 dia bisa berinvestasi hanya lewat HP-nya, Pak. Harus dibuat lebih lebih friendly gitu, lebih betul. Ini kalau diskusi jadi panjang nih kayaknya. Banyak nanti bertanya sekali. Saya kira terima kasih Pak Thorik dan terima kasih juga untuk semuanya, Bu Kiki, Prof. Rodoni. Ya kita sudah mau menjelang maghrib, jadi memang banyak PR yang masih kita perbaiki, tapi kita cukup berbangga karena ternyata perkembangan saham syariah di Indonesia sangat maju pesat, dan ini luar biasa. Kita juga nggak pernah membayangkan bahwa ternyata wakaf dalam bentuk sukuk, investasi dalam bentuk reksadana dan seterusnya. Termasuk kami juga berterima kasih nih Pak, karena UIN sendiri gedungnya Fakultas Ekonomi dibangun dari dana sukuk juga. Kemudian, nah ini kan artinya memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Yang lain-lain terkait proses syariah tentu ini adalah bagian dari proses untuk menuju kesempurnaan, karena menurut saya memang ini bagian dari wilayah ijtihad. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, tentu kita akan terus selamanya berada dalam konvensional. Nah, daripada 100% konvensional, kita bertahap, tetapi kita harus terus berusaha untuk selalu menyempurnakan kesyariahannya agar lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga yang terakhir Prof. Rodoni, kemudian Bu Kiki, dan terakhir kepada Pak Thorik, dan juga kepada seluruh partisipan luar biasa. Saya lihat tadi total terakhir sampai 245 peserta nih Bu Kiki, Pak Thorik. Kemudian sebagian sudah live karena mau sholat asar dan seterusnya. Alhamdulillah, dan ini yang pertemuan ke-6. Kepada seluruh peserta, di chat sudah di-sharing link untuk akses sertifikat. Jadi sertifikat bisa diakses lewat Google Form yang sudah di-sharing lewat chat room. Silahkan yang berminat untuk sertifikat, nah kami juga menyediakan e-sertifikat secara free. Dan ini kalau untuk dosen sangat bermanfaat Bu Kiki untuk peningkatan KUM dan seterusnya. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara webinar, dan ini sudah merupakan webinar yang ke-6. Demikian, terima kasih. Oh, Ustadz Holil Nafis rupanya baru kelihatan nih. Ada Ustadz Holil Nafis juga nih tadi, semestinya dari sisi syariahnya ya, tapi nggak apa-apa, nanti lain kali kita bisa buat lagi dengan lebih komprehensif ya Bu Kiki, dan dengan lanjut kultum Prof. Nah, kalau ada Prof. Holil Nafis, lanjut kultum. Gitu ya. Halo, Ustadz Holil Nafis hadir ya, silahkan. Ustadz Holil ada mau nambah? Saya kira udah mau ditutup ya, Prof. Pak Dr. Holil Nafis. Baru muncul nih. Pak Holil Nafis ini juga dosen tetap kami, Bu. Beliau juga dosen tetap di S3 Perbankan Syariah. Jadi ini sekalian promosi untuk kawan-kawan yang mau melanjutkan S3. Kami sudah buka S3 Perbankan Syariah, dan ini sudah angkatan ke berapa ya? Sudah angkatan lupa saya ke-4 atau ke-6 ya. Sudah angkatan ke-4, sudah dari mulai 2016, alhamdulillah. Dan ini fokusnya tidak hanya perbankan, karena kita kejebak dengan istilah nomenklatur, karena nomenklatur ini dari Kementerian Agama itu memang perbankan. Tetapi bangunan di kurikulum kami sebetulnya sesuai arahan dari Prof. Rodoni adalah arahnya perbankan dan keuangan syariah. Sehingga isu-isu atau tema-tema saham syariah, isu-isu tema-tema sukuk, isu-isu tema-tema keuangan syariah yang lain pun menjadi fokus pilihan daripada bahan kajian dan juga pilihan disertasi daripada kawan-kawan. Dan insya Allah ada beberapa disertasi yang sudah menulis tentang saham syariah dan seterusnya. Tentu ini kami membutuhkan nanti dari para praktisi yang expert di bidangnya untuk juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Kita berharap tidak hanya sosialisasi Bu Kiki dan Pak Thorik, tapi yang dibutuhkan sekarang buat masyarakat itu adalah literasi. Jadi nggak cuma sosialisasi ini produknya, tapi bagaimana membuat masyarakat juga memahami prosesnya, memahami bagaimana menghitungnya dan seterusnya, Bu. Sehingga yang dibutuhkan adalah sekarang peningkatan literasi.
Sosialisasi saya kira banyak dilakukan, tapi literasi seperti ini yang lebih mendalam, dan kita sangat membutuhkan juga keilmuan ini lebih mendalam, itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemudian market share daripada lembaga keuangan syariah lebih baik lagi. Saya kira sekali lagi terima kasih kepada semuanya, dan mohon maaf jika tidak ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di